Sementara anak-anak kita ini nanti tumbuh jadi pemuda. Ketika jadi pemuda, mereka akan menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga, bahkan menjadi pemimpin, menjadi pejabat, jadi pengusaha. Bayangkan kalau seandainya adab mereka bukanlah adab yang Islami, maka bisa jadi dipegang oleh orang-orang yang akidahnya lemah dan adabnya pun buruk sekali. Lalu kurikulum yang kedua, sebelum menanamkan yang lain-lain, sebelum menanamkan hafalan Quran, hafalan hadis, sejarah, yang kedua yang disampaikan Luqmanul Hakim pada putranya adalah adab. Apa itu adab? Adab adalah suluk tingkah laku yang sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, manahala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Nabi SAW bersabda, tidak ada pemberian yang terbaik dari seorang ayah kepada putranya melebihi pemberian adab yang ahsan, adab yang baik pada putranya. Setelah akidah, setelah keimanan, maka nomor dua yang sangat krusial, yang sangat penting ditanamkan pada anak sebelum anak kita belajar ilmu-ilmu yang lain, belajar tentang baca Quran, hafalan hadis, sirah, apalagi ilmu fisika, matematika, biologi, farmasi, teknik sipil, segala macam. Yang kedua, yang sangat krusial tanam pada adalah adab. Itu menanamkan adab yang mulia pada anak-anak kita. Betapa banyak orang yang memiliki ketinggian ilmu, kedalaman pemahaman, tapi tidak punya adab kepada orang tua, tidak punya adab kepada sesama, bahkan tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang hafal Quran, tapi malah memusuhi isi Al-Quran. Ada orang yang menguasai ilmu hadis, tapi malah kemudian menentang sunnah Nabi SAW. Ada orang yang dia menguasai tafsir, tapi dia kemudian menafsirkan Quran menurut hawa nafsunya. Kenapa? Karena tidak punya landasan akidah. Dan yang kedua, tidak melekat adab di dalam dirinya itu. Luqmanul Hakim dalam Quran surat Luqman, surat 31 ini, yang kita bisa baca dari ayat 13 sampai ayat 19, ini setelah masalah akidah, setelah tema akidah, beliau menanamkan adab kepada putranya. Misalnya dalam ayat berikutnya, Luqman, dalam ayat itu Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidahi bi ummihi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami berpesan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Ya, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, yaitu ibunya mengandungnya dalam keadaan bersusah payah. Anishkurli wali walidai, maka bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Pada ayat yang ini Allah Ta'ala menanamkan adab. Setelah jangan mempersekutukan dia dengan yang lain, maka Allah lalu kemudian menanamkan adab pada anak agar senantiasa ingat dengan kebesaran pengorbanan kedua orang tua, khususnya ibunya yang mengandungnya dalam keadaan bersusah payah. Dan di ujung ayat itu Allah meminta kita tentu maksudnya untuk apa? Bersyukur selain kepada Allah juga kepada kedua orang tua. Di sini Allah mensejajarkan rasa syukur kepada Allah dengan syukur pada orang tua sepadan senilai. Ini masalah adab. Maka tanamkan adab ini pada anak-anak kita. Adab tutur kata, adab ucapan, adab dalam perilaku, mudah memaafkan, kemudian rendah hati, humble, ya, tawadhu, kemudian juga tidak sombong, berkorban, lalu memikirkan kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri, jujur, tidak memakan makanan yang haram, lalu kemudian juga senantiasa mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan pada siapapun yang membantu, yang menolongnya. Masyaallah muslimin, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang harus memang sangat perlu kita rombak dari kurikulum pendidikan kita sekarang ini. Secara umum semua kurikulum di negeri kita ini bertumbuh hanya pada kecerdasan akademik saja. Hanya membuat anak-anak bangsa ini pintar secara akademis, tapi secara sosial, secara moral, secara akhlak banyak persoalan dalam perkembangan generasi muda sekarang ini. Bayangkan ada anak muda tapi kemudian sudah bisa melakukan korupsi. Ada anak muda tapi sudah terbiasa melakukan perbuatan zina. Ada anak muda tapi sudah terbiasa menyakiti bahkan membunuh orang.
Ini persoalan yang sangat krusial sekali. Sementara anak-anak kita ini nanti tumbuh jadi pemuda. Ketika jadi pemuda, mereka akan menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga, bahkan menjadi pemimpin, menjadi pejabat, jadi pengusaha. Bayangkan kalau seandainya adab mereka bukanlah adab yang Islami, maka bisa dibayangkan seperti apa gambaran negeri ini 10 tahun, 20 tahun ke depan, maka bisa jadi dipegang oleh orang-orang yang akidahnya lemah dan adabnya pun buruk sekali. Ini yang sangat memprihatinkan kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan dua hal ini. Pertama adalah kekuatan akidah. Sehingga kemudian adab yang muncul, yang kedua kita tanamkan terpaut dengan akidahnya. Ketika anak kita berbuat baik, itu karena dorongan iman. Ketika anak kita jujur, bukan karena ingin menjadi pejabat, bukan karena pencitraan, tapi karena ingat dengan Allah Ta'ala. Ketika anak kita tampil bersahaja, walaupun dia punya harta yang banyak, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena dia memang ingin menjadi hamba yang senantiasa rendah hati di hadapan sesama manusia, khususnya di hadapan kaum muslimin. Sangat indah bila kita sebagai orang tua bisa menanamkan dua hal ini. Dan saya percaya, kita percaya, ayah bunda semua yang di rumah bisa melakukan hal ini. Karena dua hal yang sangat praktis untuk ditanamkan, tidak perlu teori yang panjang lebar, tidak perlu kemudian buku berjilid-jilid. Ayah bunda dengan bahasa yang mudah, dengan melihat lingkungan, maka insya Allah apalagi diperkaya dengan berbagai macam buku-buku, bisa menanamkan pertama akidah, iman, dan yang kedua menanamkan adab. Insya Allah kita bisa memberikan pendidikan dua kurikulum ini, dua materi yang sangat penting untuk anak-anak kita, akidah dan kemudian adab. Mudah-mudahan bermanfaat.